kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, tentunya semuanya sehat ya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu dibawa oleh Kakak Margareta. Ayo adik-adik, kita berdoa, kita tunduk kepala, kunci tangannya, kita berdoa. Bapa, pada pagi ini kami bersyukur karena Tuhan begitu baik menyertai kami anak sekolah minggu, sehingga pagi ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan pelihara ibadah kami dari awal hingga berakhirnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, Bagaimana Kakak Sur? Apakah kita mulai melakukan aktivitas kita, melakukan tangan kita dengan yang jahat? tidak. Kita memakai tangan kita untuk, Pekerjaan Tuhan. ayo adik-adik kita menyanyi sebuah lagu. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo adik-adik kita menyanyikan sebuah lagu KASIA. Bagaimana Kakak Sur? Kasih itu Kasih itu sabar murah hati. dan tidak suka marah-marah. Ya, kita angkat pujian kasih. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tidak boleh ganggu saudaranya, adik, kakak. Kita duduk dengan tenang. Karena firman Tuhan itu Pelita bagi hidup kita. Kita menerima firman Tuhan dan tanam di dalam hati kita dan bertumbuh dan berbuah lebar. Ayo adik-adik kita berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu. firman Tuhan ku dengar.
Shalom, apa kabar? Iya, harapan kakak, kabar adik-adik semua baik dan sehat. Ya adik-adik, hari ini kakak mau bercerita untuk kita. Yang kakak ambil di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena ada waktu bagi kami untuk belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kakak tidak membaca firman Tuhan ini untuk kita, namun kakak akan bercerita untuk kita tentang pembacaan firman Tuhan ini. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Pada suatu hari, ada seorang raja sedang membaca buku keuangannya. Di hadapannya ada pelayan yang berhutang kepadanya. Raja itu membuka bukunya. Dia ingin mengetahui berapa banyak hutang pelayan itu kepadanya. Lalu dia melihat pelayan itu dan berkata, "Pelayan, engkau berhutang 10 miliar kepadaku." Lalu pelayan itu mengeluarkan dompetnya dan memeriksa dompetnya. Ternyata dia tidak memiliki uang. Dia buka sekali lagi dompetnya, tidak ada uang sepeser pun. Maaf Tuan, aku tidak punya uang. Aku tidak punya uang sepeser pun. Lalu raja itu berkata kepada prajuritnya, "Jual pelayan ini bersama istri dan anak-anaknya, serta segala miliknya." Pelayan itu sangat putus asa dan ia pun berlutut, "Ampun Tuan, ampun. Tolonglah beri hambamu ini waktu. Hamba berjanji akan membayar hutang hamba. Ampun Tuan, ampun, ampun." Raja menghentikan permintaan pelayan itu. Dia merasa kasihan kepadanya sehingga dia berkata, "Baiklah, baik. Prajurit, bebaskan pelayan ini. Dia tidak perlu membayar lagi. Aku telah menghapus semua hutangnya." Lalu pelayan itu pergi dan meninggalkan istana raja. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang temannya yang berhutang kepadanya hanya 100.000. Pelayan itu mengejar temannya dan memegang tangannya serta memukul temannya dan menuntut agar segera membayar hutangnya. Ia berkata, "Hai kamu, bayar hutangmu. Tidak ada ampun bagimu." Orang itu berlutut dan memohon dengan putus asa, "Ampun, ampun, ampun temanku. Beri aku waktu dan aku akan membayarnya. Ampun temanku."
pelayan itu menolak permohonan itu. Tidak bisa. Aku tidak mau mendengar permohonanmu. Dia memanggil tentara dan meminta tentara itu untuk menangkap temannya. Lalu temannya berkata, Jangan tangkap aku, beri aku waktu. Tidak, prajurit, bawa dia, penjarakan dia, sampai dia membayar hutangnya. Ampun teman, tidak ada ampun. Bawa dia prajurit, bawa dia. Tidak ada ampun bagimu. Tidak, aku tidak mau mengampunimu. Tidak. Prajurit, bawa dia. Ketika semua pelayan lain melihat dia, mereka sangat kecewa dan pergi menghadap raja dan menceritakan semua yang telah terjadi. Raja sangat terkejut mendengar semua itu. Bukankah pelayan itu telah menghapus semua hutang-hutangnya? Raja memanggil pelayan itu dan berkata, Kamu pelayan jahat, aku mengampuni hutangmu yang sedemikian banyak karena kamu memohon kepadaku, maka aku menghapus hutangmu. Bukankah seharusnya kamu berbelas kasihan dan mengampuni sesamamu? Prajurit, tangkap orang ini dan hukum dia, penjarakan dia. Ya, adik-adik sudah melihat video tadi? Ya, bagus. Ya, cerita dalam video tadi mengajarkan kepada kita supaya kita saling memaafkan, saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita dan mengampuni kita. Ya, adik-adik, demikian cerita kita pada hari ini. Kita tutup cerita kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dapat melakukannya setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin.